Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Radhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat berupa iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini surah At-Taubah ayat 48. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq. Laqad sungguh benar-benar ibtaghaw mereka menginginkan al fitnata terjadi kekacauan min qablu sejak dulu, sejak awal kamu datang ke Madinah. Orang-orang munafik itu selalu menginginkan terjadi fitnah, terjadi kekacauan di antara kamu dan para sahabatmu. Wa qallabu, dan mereka memutarbalikkan laka kepadamu al-umur dalam segala urusan. Dalam segala urusan apapun, orang munafik itu selalu ingin memutarbalikkan suatu permasalahan. Hatta sehingga ja'a datang al-haqqu, satu kebenaran, yaitu ya kemenangan. Wa dhuhara, dan menjadi menanglah amrullahi, urusan Allah, maksudnya agama Allah tetap tegak di Madinah. Walaupun dimusuhi oleh orang Yahudi, walaupun dimusuhi oleh orang-orang munafik. Wahum, dan mereka, sedangkan mereka orang-orang munafik, karihun, orang-orang yang benci melihat Islam itu menang. Wahum, dan sedangkan mereka karihun, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik itu benci melihat Islam itu terus berkembang, melihat Islam itu terus kuat di Madinah. Wa minhum, dan di antara mereka
Man, ada orang yang yakulu, dia berkata, idzan li, berilah izin aku untuk tidak ikut perang. Ya masih perang Tabuk ini. Memang perang Tabuk itu perang yang sangat sulit, sehingga banyak para sahabat, apalagi orang-orang munafik, mencari-cari alasan untuk tidak ikut perang. Di antara mereka ada orang yang mengatakan idzan li, berikan aku izin untuk tidak ikut perang. Wala taftini, dan jangan kau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Itu alasan. Makanya dijawab di sini, ala, ketahuilah, fil fitnati, dalam perbuatan dosa, maksudnya fitnah itu dosa, sakotu, mereka telah terjerumus. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam itu lamukhitotun, sungguh mengepung, bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Nabi Muhammad menemui salah satu orang dari kelompok kaum munafik, namanya Jad bin Qais. Jad bin Qais ini diajak Rasulullah untuk ikut perang Tabuk. Wahai Jad bin Qais, orang munafik ini, ayo ikut perang, bantu kami. Jad bin Qais itu mengatakan begini, Muhammad, berikan izin aku untuk tidak ikut perang, karena saya ini orang yang tidak kuat kalau melihat wanita-wanita cantik, sehingga saya khawatir nanti kalau ikut perang dan saya melihat anak-anak perempuan mereka yang ikut perang, saya jadi terjerumus di situ sehingga tidak jadi perang. Nah itu. Jadi mereka minta izin itu karena mereka itu tidak kuat kalau melihat seorang perempuan. Ya, dulu itu ketika perang itu Pak, itu kadang-kadang istrinya juga ikut, anak-anak perempuannya juga ikut. Mereka itu. Nah, Jad bin Qais ini, berilah izin aku, jangan kau menjerumuskan aku ke dalam fitnah, karena aku ini orang yang tidak kuat kalau melihat wanita-wanita itu berada di depan mataku. Saya khawatir nanti saya siap membantu kamu, ternyata ada gadis-gadis mereka yang ikut perang, saya tidak jadi ikut membantu kamu. Saya malah terjerumus ke dalam fitnah mereka. Nah, itu satu alasan. Maka dijawab oleh Allah, ojo percaya Muhammad ala fil fitnati sakotu, iku alasan tok. Tanpa begitu mereka sudah terjerumus dalam fitnah. Itu hanya alasan saja. Wong munafik wis gawe alasan tok. Tanpa alasan begitu Muhammad, dia sudah terjerumus dalam perbuatan dosanya, yang fitnah itu maksudnya. Makanya ditambahi oleh Allah, karena alasan-alasan yang mereka buat itu, wa inna jahannama lamukhitotun bil kafirin, dan sungguh neraka jahanam itu telah mengepung orang-orang kafir. Jadi mereka sudah diliputi dengan neraka jahanam karena kebohongan mereka, karena kebencian mereka terhadap Islam, sekaligus memusuhi kepada Islam. Intusibeka, jika menimpa kepada kamu Muhammad hasanatun, berupa kebaikan, kemenangan, tasukuhum, mereka itu benci kepada kamu. Wa intusibeka, dan jika menimpa kepadamu Muhammad musibatun, musibah berupa kekalahan, yaqulu, mereka berkata, qad akhadna, sungguh kami telah mengambil suatu keputusan, amrona, keputusan kami untuk tidak ikut perang, min qablu, sejak dulu,
sejak awal kami telah mengambil keputusan yang benar untuk tidak ikut perang. Wa yatawallau, dan mereka berpaling, wahum mereka farihuna, mereka bergembira mendengar kekalahanmu. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jadi kalau dia itu tidak ikut perang, Pak, ya, dia itu tidak ikut perang, tapi dia itu menyebarkan berita, ya, menyebarkan berita bahwa Muhammad dalam kondisi kemelaratan, Muhammad dan para sahabatnya dalam kondisi terjepit, Muhammad dan para sahabatnya mengalami kekalahan. Mereka beritakan di Madinah karena mereka tidak ikut perang. Kalau mereka itu mendengar kamu itu menang, tasuhum, mereka itu susah, sedih, benci kepada kamu dengan kemenangan, gak terima, gak rela. Wa in tusibaka musibatun, dan jika kamu mengalami kekalahan, yaqulu, mereka itu dengan bangganya kan. Kalau mendengar Nabi Muhammad itu mengalami kekalahan, orang Islam itu mengalami kekalahan, mereka itu dengan bangganya. Nah, benar kami kan, saya sudah mengambil keputusan sejak dulu, makanya saya tidak ikut perang, gitu kan. Karena kalau saya perang pasti konyol seperti mereka itu. Nah, seperti itu, Pak. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu kalau Nabi Muhammad menang itu mereka benci, mereka susah, ya, bersedih. Tapi begitu mendengar orang-orang Islam itu kalah, mereka itu bergembira dan merasa bangga karena sikap yang diambil dengan tidak ikut perang itu menguntungkan mereka. Seperti itu. Nah, makanya di sini wa yatawallaw wa hum farihun, mereka berpaling dengan kegembiraan karena kekalahan orang-orang Islam. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik. Makanya Nabi Muhammad setelah berita itu tersebar bahwa Muhammad dan para sahabatnya dalam kondisi kemelaratan, Muhammad dan para sahabatnya dalam kondisi terjepit, Muhammad dan para sahabatnya dalam kekalahan, mereka sudah tidak akan bisa kembali ke Madinah ini. Lalu Nabi Muhammad itu ternyata kembali dengan sahabatnya dengan membawa kemenangan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kul, katakan Muhammad, layyusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kamu illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan lana untuk kami. Huwa, dia Allah, maulana, pelindung kami. Wa 'alallahi, dan hendaknya kepada Allah, falyatawakkali, hendaklah bertawakal al mu'minuna, orang-orang mukmin. Jadi ternyata tidak lama Nabi Muhammad kembali dari medan peperangan itu, ya, dengan mendapatkan suatu kemenangan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai orang-orang munafik, apa yang telah kamu sebarkan berupa malapetaka yang terjadi kepada kami, berupa kekalahan yang terjadi kepada kami, akan tetapi justru sebaliknya, apa yang kamu lihat sekarang tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Makanya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka bertawakallah hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya kita juga jangan bersikap seperti orang munafik, Pak. Ya, orang munafik itu ketika orang-orang Islam terjadi kekalahan, malapetaka, ada yang terbunuh, mereka itu mengatakan, loh, bener kami kan tidak ikut perang, gitu loh, Pak. Bener kami kan, ya, makanya mau perang lah kayak ngono awang. Nah, kadang-kadang juga terjadi di kalangan kita itu, ya,
Ketika kita itu melok berangkat mari ngono ono sing kecelakaan terus lho iya kan, makanya aku gak melu. Itu pun juga gak boleh. Gak boleh itu omongan seperti itu. Lah padha karo omongan aku munafik itu. Makanya aku gak melok rombongan, delok saiki kecelakaan. Ndak bisa begitu. Ya memang jenengan tidak ditulis apa itu kena musibah gitu saja. Jangan katakan begitu. Jenengan gak dikasih musibah seperti temannya, mungkin nanti dikasih musibah bentuk lain gitu loh maksudnya. Jangan merasa aman terus mengatakan makanya aku gak melu. Coba aku melu lah, so katut kecelakaan, ya gak begitu. Itu sama dengan omongan orang munafik ketika mendengar kekalahan orang Islam itu. Nah, benar kami kan, kami tidak ikut perang, maka sikap yang kami ambil sudah benar ini. Ya, coba kami ikut perang, maka akan konyol seperti mereka. Itu begitu. Itu kadang-kadang juga terjadi di kalangan kita itu ya. Jadi makanya yang kita jadikan pedoman adalah ini, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa suatu musibah kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, gitu loh. Kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, bukan karena kita ikut dan bukan karena kita tidak ikut. Ya memang catatannya begitu. Nah, itu saja. Nah, jadi seperti itu. Kul katakan Muhammad, hal tarabbasuna, tidakkah kalian menunggu hai orang-orang munafik bina kepada kami illa ihdal husnayaini, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Wa nahnu, dan kami natarabbasu, kami menunggu-nunggu bikum terhadap kalian, ayyusibakumullahu, bahwa Allah akan menimpahkan suatu musibah kepada kalian bi'adzabin, dengan azab min intihi, dari sisinya, au bi'aidina, atau kalian akan mendapatkan azab lantaran dari tangan kami. Tunggu saja. Fatarabbasu, maka kalian tunggu. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian, mutarabbisun, orang-orang yang menunggu. Karena orang-orang munafik itu sangat berharap orang Islam itu mendapat suatu musibah, mendapat kekalahan. Ya, maka Nabi Muhammad mengatakan lewat firman Allah ini, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Hai orang-orang munafik, apa yang kalian harap-harapkan, apa yang kalian bergembira ketika kami mendapat musibah? Tidaklah kalian menunggu kecuali dua kebaikan. Dua kebaikan ini apa? Jikalau kami menang, maka itu adalah semakin memperkuat agama kami. Jika kami kalah, jika kami terbunuh, maka itu adalah mati syahid. Jadi dua kebaikan podo api gitu loh. Nek menang yo agama bertambah kuat. Kalau ada yang terbunuh, itu pun juga tidak rugi, karena mati syahid adalah jaminannya langsung surga. Jadi tidak ada ruginya. Orang Islam itu, orang yang beriman itu tidak ada ruginya. Dalam kondisi perang tidak ada ruginya. Kalau menang, agama Allah semakin kuat. Kalau terbunuh, mati syahid, surga. Itu kan podo untungnya kan. Jadi kalah menang tetap dapat keuntungan, kebahagiaan, gitu loh. Beda dengan orang kafir, ya. Kalah ya dapat dunia saja. Apa itu, menang dapat dunia saja. Kalaupun toh kalah, mati neraka. Nah, kan begitu kan? Jahanam sudah menunggu. Ya, jadi orang Islam itu dua keuntungan. Dalam kondisi perang, orang Islam itu ada dua keuntungan. Kalau menang berarti agama Allah bertambah kuat, orang Islam semakin kuat. Kalaupun kalah dan ada yang terbunuh, maka terbunuhnya dia itu adalah mati syahid,
dan jaminannya surga. Sedangkan orang munafik itu kalau bergembira dalam kekalahan karena ada yang terbunuh, padahal terbunuh mereka adalah mati syahid dan langsung surga. Nah gitu. Ya jadi itu keuntungan orang orang beriman itu selalu beruntung itu seperti itu ya. Orang beriman itu selalu beruntung. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami menunggu-nunggu musibah yang akan menimpa kepada kamu. Baik musibah dari Allah langsung berupa adab dari sisinya, au bi aidina, atau musibah itu datang melalui tangan-tangan kami. Maksudnya melalui tangan-tangan kami berarti diperangi. Melalui tangan-tangan kami itu berarti diperangi. Ya fatarabbasu innama aku mutarabbisun. Ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja Allah langsung memberikan adab kepada kamu, atau kami diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kamu. Tuh. Kul anfiku, katakan Muhammad, anfiku, berinfaklah kalian, tau'an, baik secara sukarela, au karhan, atau terpaksa, layyutaqabbala, tidaklah diterima, minkum, di antara kamu sekalian, innakum, sesungguhnya kalian, kuntum, kalian adalah kaum fasikin, orang-orang yang fasik. Jadi orang munafik itu, para jamaah sekalian, dia mau melakukan kebaikan tapi bukan atas kerelaan. Kadang dia itu berinfak itu karena untuk nutupi gengsi mereka, biar dia itu tidak dikatakan miskin, terus dia itu infak. Lah infak dia itu terpaksanya karena khawatir dianggap miskin. Nah sehingga dia itu infak itu biar dianggap kaya. Nah itu namanya tau'an au karhan, baik secara kerelaan maupun terpaksa. Jadi akhirnya mereka itu terpaksa infak, itu maksudnya. Terpaksa infak karena takut dikatakan miskin tadi. Nah, makanya di sini dikatakan layyutaqabbala minkum. Ya kalau modelnya begitu Allah pasti tidak akan terima. Infak yang model seperti itu, innakum kuntum qauman fasikin, karena kalian itu adalah kaum yang fasik. Maksudnya itu segala amal perbuatan yang dilakukan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena ada tendensi lain. Di ayat berikutnya, wa ma mana'ahum, dan tidaklah menghalangi mereka antuqobala minhum nafaqatuhum, untuk diterima infak mereka, illa annahum kafaru, kecuali bahwasanya mereka itu kafir billahi, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan kepada rasulnya, wala ya'tuna, dan mereka tidak melakukan as-sholata, sholat, illa wahum kusala, kecuali mereka itu sholat dengan bermalas-malasan, wala yunfikuna, dan tidaklah mereka berinfak, illa wahum karihun, kecuali mereka itu terpaksa. Ini orang munafik. Dan kenapa Allah itu tidak menerima infak mereka? Maka yang menghalangi Allah itu menerima infak mereka adalah karena kekafiran yang mereka lakukan. Mereka tidak percaya, Pak, bahwa kalau infak itu akan dibalas lebih banyak. Itu mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya akan hari akhir. Mereka tidak percaya akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Sehingga mereka itu tidak mau melakukan perbuatan seperti itu.
Kalaupun toh dia itu mau melakukan seperti infak tadi dalam keadaan terpaksa, kalaupun toh dia itu mau melakukan sholat dengan kusalah, bermalas-malasan. Jadi orang munafik itu sholat kalau dilihat orang, jadi biar dilihat orang dia itu orang mukmin, dia melakukan sholat. Biar dia itu dipandang orang kaya, dia berinfak. Ya, tapi sholatnya dengan kusala. Kusala itu bermalas-malasan. Ya, sholat gerakannya sholat tapi hatinya gak sholat. Bermalas-malasan. Itu orang munafik. Yura'unan nas. Mereka selalu riak kepada manusia. Jadi orang munafik itu seperti itu. Dia kadang melakukan sholat, tapi sholatnya kalau dilihat orang. Dia mau berinfak, tapi dilakukan dalam keadaan terpaksa. Maka apapun yang dilakukan oleh dia, Allah tidak menerima karena hati mereka kafir. Hati mereka tidak percaya dengan balasan-balasan amal itu. Mereka selalu mengatakan bahwa mana Muhammad kalau infak itu dibalas lebih mana? Buktinya juga enggak, saya enggak melihat balasan yang lebih. Mereka selalu memandang seperti itu. Makanya pahala dan dosa itu kan dibuat oleh Allah ghaib. Kedua-duanya itu ghaib. Dan bukankah kita itu di awal surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kan begitu kan? Mereka yang beriman dengan yang ghaib, yang tidak tampak oleh mata. Ya, pahala ini juga ghaib karena kita tidak pernah bisa melihat pahala kita. Dosa ini juga ghaib karena kita tidak pernah melihat dosa kita. Gitu. Tapi juga ada baiknya. Kenapa Allah kok merahasiakan balasan-balasan itu? Ya, andaikan Allah itu mewujudkan berupa materi pahala itu, tentu kita ini akan kesulitan, Pak, mencarikan tempat untuk numpuk pahala itu, Pak. Begitu kan? Logikanya begitu. Coba apa itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu nilainya, nilai pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba nek pahala lebih baik dari dunia seisinya itu dirupakno barang. Jenengan kira-kira buka kewon dele. Ya kan? 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lah iku misalnya dirupakno materi misalnya. Jenengan apa gak kerepotan dele? Sholat pisan oleh sakmono, meneh sholat subuh meneh, oleh sakmono meneh, meneh sholat subuh meneh, sholat sunah meneh, oleh sakmono meneh. Butuh tempat berapa? Jenengan akan menaruh pahala berupa materi ini. Akan kesulitan. Makanya dibuat gaib sama Allah itu ben awak dhewe gak kerepotan dele gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi apa itu salah satu hikmahnya kenapa itu digaibkan sama Allah. Dan Allah memang sudah berfirman, yu'minuna bil ghaibi, ya, adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu termasuk ya dosa, pahala, surga, neraka. Kita nggak bisa melihat, tapi kita wajib beriman. Kan begitu ya. Jadi itu tak. Orang munafik itu ya gak percaya. Nanti bukti dari Muhammad, aku infak yo gak oleh balasan. Jadi dia selalu mengukur amal kebaikan itu dengan materi. Ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu selalu dengan materi. Padahal semuanya itu adalah untuk amal akhirat, begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo.
seiring dengan ini, kalau tidak saya lanjutkan. Barangkali jenengan punya pertanyaan, monggo. Jadi ini semuanya bicara tentang orang munafik yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasul dan selalu tidak terima kalau Islam itu semakin kuat, Islam itu semakin maju. Justru mereka bergembira kalau mendapat berita orang-orang Islam itu dalam kondisi kekalahan. Nah, terus fala tu'jibka, maka jangan mengherankan kamu Muhammad, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan kamu jangan heran dengan mereka membangga-banggakan anak-anak mereka. Innama yuridullahu, sesungguhnya hanyalah Allah menginginkan liyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka biha, dengan harta-harta yang mereka miliki itu. Mereka, Allah ingin menyiksa mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa tazhaqu anfusuhum, dan Allah ingin mencabut nyawa mereka dengan penuh kesulitan. Wahum kafirun, dan mereka itu orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang munafik memang kebanyakan orang-orang yang kaya, tapi kekayaan yang dimiliki oleh orang munafik itu selalu diperoleh dengan cara tipuan, selalu diperoleh dengan kebohongan, selalu diperoleh dengan menjual fitnah sana sini, sehingga dia itu mendapat mendapat harta, mendapat imbalan yang banyak itu karena dia berhasil mencari rahasia, membocorkan berita. Begitu itu, Pak. Maka Nabi Muhammad sudah dipesan sama Allah, fala tu'jibka amwaluhum. Muhammad, kamu jangan heran dengan harta-harta yang dimiliki oleh mereka, dan jangan heran anak-anak yang dimiliki oleh mereka, di mana mereka membangga-banggakan harta mereka, mereka membangga-banggakan ke anak-anak keturunan mereka. Sekali-kali harta mereka yang mereka bangga-banggakan itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Karena Allah hanyalah memberikan kemewahan berupa harta, memberikan berupa anak-anak itu. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Maksudnya apa? Dalam kehidupan dunia itu mereka akan menjadi orang yang hina. Karena orang munafik itu orang yang tidak punya pendirian. Ya, jadi nek wong kafir itu menang, dia itu berusaha untuk membantu orang kafir. Kalau orang Islam yang menang, dia berusaha menampakkan baiknya dan menampakkan keimanannya di hadapan orang-orang Islam. Maka watazhaqu anfusuhum, dan Allah ingin mencabut nyawa mereka dengan penuh kesulitan. Orang-orang kafir, wahum kafirun, dan mereka itulah orang-orang kafir. Ya, mereka itu orang-orang kafir. Jadi nyawa ini bapak-bapak, ibu-ibu, kan ibarat seperti pohon yang menancap di tanah. Seperti pohon yang menancap di tanah dengan kekuatan akar-akarnya. Nah, di dalam kitab itu disebutkan bahwa nyawa itu ada yang dicabut oleh Allah, diibaratkan seperti rambut yang masuk dalam adonan roti. Adonan roti itu, misalnya ada rambut masuk di situ di adonan roti, kemudian dicabut. Mudah apa enggak? Mudah. Itu nyawanya orang-orang yang beriman, yang ahli ibadah. Nyawanya orang-orang kafir, nyawanya orang-orang kafir, orang-orang munafik seperti itu
seperti pohon yang menancap ke bawah terus dicabut gitu. Betapa susahnya, Pak. Nah, makanya di situ watazhaqu anfusuhum, dan Allah ingin mencabut nyawa mereka dengan penuh kesulitan. Wahum kafirun, sedangkan mereka itu orang-orang yang kafir. Ada yang ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum. Nggih, salam. Monggo. Dari ayat 48 tadi sampai ini kan Nggih. Nggih. saya kadang ingat kalau ngaji sendiri mungkin nggak paham, tapi dengan dijelaskan itu jadi paham gitu. Nggih, nggih. Terus timbul pertanyaan semenarik ini, itu kadang juga saya juga bingung menyampaikan gimana caranya dan seterusnya. Nggih. Itu satu sisi. Yang berikutnya kadang saya juga bingung, misalnya ada orang dari Islam juga tapi korupsi, padahal ya orang ngaji ya bebas misalnya apa itu masuk penjara dan seterusnya. Itu juga saya bingung, kenapa ya, sudah jelas hukumannya, sudah jelas jangan tertarik sama orang kafir yang diberikan memang keluasan mata dan seterusnya. Tapi kok ya masih, kecuali nggak ngaji dan sholat juga. Saya kata ini apa yang salah itu, apa ngajinya atau apa. Tapi mungkin tadi disebutkan di banyak ayat itu mengenai munafik ya. Itu kan jelas memang dia itu kalau ada yang menang dia ngeklaim bahwa dia itu terlibat, tapi kalau kalah dia dilanjutkan sebetulnya harusnya nggak ikut dan seterusnya. Mungkin itu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembalikan begini ya. Di dalam Al-Qur'an saya kok lupa ayatnya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu kan. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ayat ini pasti benar dan dilafadzkan, diredaksikan dengan kalimat inna. Sesungguhnya innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Kok ono wong sholat tapi tidak bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti yang jenengan katakan, kok masih korupsi. Itu kan berarti kan iki sing salah sholatnya masih apa ya. Jadi yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan kok sholatnya, tapi ya kualitas dia untuk melakukan satu pribadi muslim yang betul-betul muslim, tidak hanya fisiknya tapi juga hatinya. Kalaupun dia melakukan sholat juga sholat betul-betul sholat dengan penuh ketundukan. Nah ini yang harus dikoreksi, sebab jelas itu sholat itu pasti dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, pasti. Terus wong sing salate kepiye? Nah, kan begitu kan. Maka orang yang sholatnya bagaimana? Orang yang sholatnya khusyu'un, yang khusyuk, kan begitu kan. Khusyuk itu ada dua. Khusyuk itu syarat rukunnya benar, kan begitu kan. Rukun-rukunnya terpenuhi dengan baik. Terus yang kedua khusyuk hatinya. Jadi bukan hanya sekedar gerakannya, hatinya pun juga ikut sholat. Ada lagi alladzina hum fi sholatihim daimun, orang-orang yang sholatnya daimun. Daimun itu dia itu tidak hanya sekedar melakukan sholat, tapi mampu menjaga sholat itu dengan kontinu. Jadi maksudnya itu, waduh iki kate manjing rek, gak iso aku harus sholat dulu. Jadi dia itu selalu menyisihkan waktu untuk sholat dulu. Ya, wah iki ku nek budal jam sakmene salat pondok endi ya. Koyoke gak nutut ya wis ya apa kudu salat dhisik. Aku berangkat mari salat. Jadi artinya dia itu men-setting kegiatannya itu sekaligus men-setting salat gitu loh. Nah, ini berarti orang yang sudah salatnya khusyu'un, salatnya daimun,
Nah ini di dalam sholat itu ada perangkat itu. Maka kalau dia itu masih belum bisa khosyi'un, masih belum bisa daimun, gak iso langgeng, gak iso istiqomah sholatnya, gak iso jogo awal waktu, gak iso jogo jamaah. Nah kan begitu kan. Ya sholatnya pokoknya menggugurkan kewajiban. Nah ini barangkali ya segurung bisa tanpa anil faksya'i wal mungkar. Sholat yang seperti ini. Tapi yakin kalau penjenengan itu istiqomah jamaah itu sudah dijamin insya Allah. Panjenengan pasti ketika melakukan perbuatan dosa itu hati jenengan pasti gak enak. Iya kan? Ngomong goroe gak enak hati. Nah itu berarti sholatnya sudah bisa menjadi kontrol untuk dirinya. Gitu kan? Jangankan mengambil barang orang lain, kadang-kadang salah janji loh. Awak dhewe gak enak. Betul Pak, salah janji itu gak enak. Ya itu terkontrol dari hasil sholat kita itu. Nah selama sholat kita itu belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya pasti masih ada yang salah. Gitu ya, pasti masih ada yang salah. Makanya tidak sedikit di negara kita ini orang yang ya sholat, ya nglakoni poso, ya kadang haji barang, ya melakukan perbuatan mungkar seperti itu ya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Itu kita ke sana. Jadi ya Allah itu sudah berfirman seperti itu. Jadi sholat itu sholat itu pasti tanha anil faksya'i wal mungkar. Kalau belum bisa tercegah dari itu, berarti masih ada masalah di situ. Gitu loh. Oke, monggo. Ada lagi? Jadi artinya begini, munafik itu kalau yang dibahas di ayat ini, ya munafik akidahnya, ya munafik amaliyahnya. Jadi akidahnya munafik, perbuatannya juga munafik. Tapi yang ada di kalangan kita ini akidahnya Islam, tapi perbuatannya sing munafik. Ngoten nggih? Lah ngoten sih. Wong kabeh ngaku Islam, tapi perbuatannya kayak orang munafik. Jadi munafik amaliyahnya, perbuatannya yang masih banyak yang munafik. Cara bicaranya, sikapnya itu banyak yang munafik. Tapi akidahnya Islam. Jadi seperti itu. Kalau yang dibahas di sini, yo akidahnya munafik, perbuatannya juga munafik. Yang dibahas di ayat ini. Nah, tapi yang di kalangan kita itu akidahnya ya akidah orang Islam, pengakuannya pengakuan Islam, iman, tapi perbuatan sehari-harinya, sikapnya itu tidak menunjukkan orang Islam, tapi seperti orang munafik. Wa yakhlifuna, dan mereka bersumpah, orang munafik tadi, billahi, dengan kalimat demi Allah, innahum, sesungguhnya mereka, lamingkum, sungguh termasuk kalian, dari kalian, wamahum, padahal mereka, wamahum, dan tidaklah mereka, minkum, dari kalangan kalian, walakinnahum, akan tetapi mereka itu kaum yafrokun, yang mereka itu bergembira ketika mendengar berita kekalahan orang-orang Islam. Nah, jadi mereka itu orang munafik itu kan menganggap bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu kan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka itu bilang amanah, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada kelompok mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini
seperti kalian sama-sama kafir. Nah, seperti itu. Nah, makanya mereka di situ juga bersumpah bahwa kami ini sama dengan kamu beriman. Padahal mereka itu tidak sama dengan kamu. Maksudnya itu bukan orang beriman. Mereka itu bukan orang beriman. Itulah orang-orang munafik yang banyak dibicarakan di dalam Al-Quran itu karena sifat orang munafik itu sangat merugikan, ya, sangat merugikan. Maka jangan sampai ada di antara kita yang punya sifat, punya perbuatan seperti orang-orang munafik, orang yang selalu hasud ketika kebenaran itu ditegakkan, orang yang selalu tidak terima kalau kejujuran itu ditegakkan, tapi justru mereka bergembira kalau ada kemaksiatan itu dimakmurkan. Jangan seperti itu, ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita untuk selalu tetap dalam firman-firman-Nya dan dalam bimbingan hidayah-Nya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.